1, 2. Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Kali ini seperti biasa aku bakal share lagi untuk aktivitas aku di hari Senin pagi. Untuk kegiatan aku yang pertama itu aku bangun di jam 5 pagi ya bun. Aku mau masak sarapan sekaligus bekal juga untuk suami aku. Nah, berhubung aku punya nasi sisa yang semalam itu masih banyak banget, masih satu magicom itu ya bun, jadi semuanya itu aku buat nasi goreng aja. Ini aku buat nasi gorengnya nggak aku tambahin terasi ya bun, karena aku nggak punya. Jadi untuk bumbu nasi gorengnya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai rawit aja. Dan sekitaran jam setengah 7-an ini aku udah selesai buat nyiapin bekal. Ini bekalnya ada 2, untuk suami aku 1 dan untuk adik aku 1. Dan untuk tambahannya tadi aku ada goreng tempe pakai tepung sajiku, sama aku bekelin kerupuk juga. Terus ya bun, lanjut ini tuh aku udah selesai antar anak aku pergi ke sekolah. Ini sekitaran jam setengah 9-an ya bun, karena waktu aku antar anak aku ke sekolah itu udah hampir jam 8. Terus ini untuk kegiatan aku di rumah, aku mau nyelesain nih untuk pekerjaan yang tadi pagi yang belum sempat aku pegang dan aku selesaikan. Nah, untuk bagian depan kamar serta ruang tamu itu alhamdulillah udah aku bersihkan ya sebelum aku antar anak aku sekolah. Nah, kalau untuk yang di bagian dapur ini sama sekali belum aku bersihkan ya bun. Jadi untuk dapur aku tuh masih kayak kapal pecah banget. Soalnya di atas meja makan juga banyak piring, terus ini di tempat cucian piring juga lumayan agak banyak. Pokoknya ya masih cukup berantakan banget ya bun. Jadi berhubung anak aku sekarang udah gak aku jaga lagi ya di sekolah, karena kemarin sempat ya hari Sabtu aku tuh ada rapat gitu ya sama ibu guru yang ada di sekolah anak aku. Terus ibu gurunya itu menyampaikan pesan buat aku dan orang tua yang lain yang masih ngejagain anaknya itu di sekolah. Dan kata ibu gurunya kalau bisa anak-anak itu diantar aja ya pas mau ke sekolah. Nah, kalau udah mulai proses belajar mengajarnya itu orang tua dipersilakan untuk pulang. Nanti balik lagi kalau udah mau jemput. Nah, untuk anak aku kurang lebih ini udah hampir 2 bulan ya bun untuk sekolahnya. Dan akhir-akhir ini, minggu-minggu ini udah aku biasain juga nih, nggak aku jaga sama sekali. Aku cuman antar aja terus nanti aku pulang lagi. Tapi salahnya di aku, setiap aku mau pulang aku tuh selalu pamit ya bun sama anak aku. Dan setiap kali aku pamit anak aku tuh pasti nangis ya bun, gak ngebolehin aku tuh pulang. Dan kata gurunya kalau Felicia itu sebenarnya kalau ditinggal ya biasa aja gitu ya bun, anaknya anteng bermain apalagi kalau udah proses belajar mengajar. Ya kalau kemarin-kemarin aku jaga karena aku gak tegaan gitu ya bun sama anak aku, apalagi kalau anak aku udah nangis gak ngebolehin aku tuh pulang, ya aku tetap ngejagain anak aku sampai pulang. Dan pas aku kasih tahu sama suami aku, kata suami aku nggak apa-apa, jaga aja, karena pekerjaan di rumah itu bisa aku lakukan saat anak aku tuh pulang sekolah. Tapi balik lagi ya ke gurunya, karena setiap guru dan setiap sekolah itu pasti punya target masing-masing ya bun. Kayak contohnya anak aku, kalau mereka nggak bisa nenangin anak aku berarti tandanya mereka itu gagal ya bun jadi seorang guru. Karena seorang guru apalagi untuk guru TK dan PAUD itu harusnya bisa mengambil hati anak. Jadi anak itu bisa merasa nyaman di sekolah walaupun gak ada orang tuanya. Dan ini bukan kata-kata aku ya bun, ini tuh kata-kata yang keluar dari ibu gurunya langsung. Dan aku sebagai orang tua langsung kebuka gitu ya otaknya. Karena kalau gak aku dukung juga untuk progres dari gurunya sendiri, nanti si guru ini merasa gagal ya bun. Karena gak gampang gitu ya buat ngambil hati anak usia dini. Dan jujur semenjak anak aku tuh pindah sekolah, aku lebih nyaman aja gitu ya. Anak aku sekolah di situ, terus lingkungannya juga, guru-gurunya juga masya Allah baik banget, mengayomi semua anak-anak. Dan aku seneng banget ya bun pindah sekolah. Bukan bermaksud menjelekan sekolah yang pertama,
Tapi memang anak aku tuh lebih keluar kreativitasnya itu di sekolah yang baru ini. Karena kalau di sekolah yang pertama kan kebanyakan aku yang jaga gitu. Mau belajar, mau ngapain itu selalu ada aku di sampingnya. Nah, kalau untuk di sekolah yang baru ini itu pure ibu gurunya yang membimbing, mengajari tanpa ada orang tua di samping ya Bun. Jadi orang tua itu meskipun ngejagain itu jauh-jauh gitu ya dari anaknya, enggak berdampingan langsung. Oke, lanjut lagi ya Bun. Dari tadi aku ngoceh terus ya tentang anak sekolah. Ya seperti inilah ya Bun untuk kegiatan aku setiap paginya. Dan biasanya kalau pagi-pagi itu sebelum aku antar anak aku, rumah itu udah aku bersihkan. Tapi kalau emang gak sempet, paling nanti pulang anak aku sekolah baru aku bersihkan. Dan posisinya di sini pas aku lagi bersih-bersih rumah, bersih-bersih dapur, ini aku kayak lagi nggak enak badan aja ya Bun. Bawahnya tuh kayak pusing gitu. Untung aja di sini aku nggak pingsan. Tapi aku nggak memaksakan ya Bun. Setiap kali aku capek, setiap kali aku ngerasa nggak enak badan atau pusing, aku hentikan dulu ya pekerjaan aku. Karena suami aku juga nggak nuntut banget ya rumah itu harus selalu bersih. Ya meskipun suami aku tuh orangnya bersih banget, tapi ya dia nggak terlalu memaksakan aku ya kalau capek istirahat. Sebenarnya kalau untuk pekerjaan rumah sendiri karena udah biasa aku kerjakan setiap harinya dan berulang-ulang, itu menurut aku pekerjaan yang paling gampang dan paling mudah aja ya Bun. Dan itu nggak perlu memakan waktu yang terlalu lama. Tapi kadang-kadang aku biasanya bosan banget ya Bun dengan pekerjaan ibu rumah tangga yang berulang-ulang terus. Kadang habis nyuci piring lagi, habis masak lagi. Pokoknya pekerjaan yang berulang-ulang terus itu kadang biasa bikin bosan dan jenuh banget. Tapi aku bersyukur banget, alhamdulillah banget punya suami yang bisa diajak kerja sama, yang selalu bantuin aku melakukan pekerjaan rumah kalau di hari Minggu. Ya pokoknya aku bersyukur aja ya Bun dengan kehidupan aku yang sekarang. Nah lanjut lagi ya Bun kegiatan aku. Tadi aku udah selesai lap-lap juga, udah selesai nyapu untuk di bagian dapur. Jadi kalau nyapu untuk di bagian dapur itu lumayan capek banget karena dapur aku tuh super luas banget ya Bun. Dan debunya juga Masya Allah banyak banget karena lantai dapur aku tuh separuh yang udah dipasangin keramik, separuh lagi itu belum. Jadi masih banyak debu-debu ya Bun. Karena aku lihat halaman belakang aku juga super berantakan banget, terus banyak banget sampah. Jadi aku sekalian aja ya buat nyapu di halaman belakang aku. Nah lanjut lagi di sini aku mau nyetok air es karena udah beberapa hari ini nggak aku isi ya airnya ke dalam botol. Ya dikarenakan di freezer aku tuh masih ada es kristal ya Bun. Ya jadi makanya aku nggak pernah isi air lagi ke dalam botol. Nah selesai aku isi air ke dalam botol ini aku bakal jemput anak aku karena ini udah hampir jam setengah 11. Jadi anak-anak itu keluar jam setengah 11 ya Bun. Jadi sebelum jam 11 aku udah harus ke sekolahnya. Dan di sini aku lewatnya jalan pintas saja. Kebetulan di depan rumah aku tuh ada jalan tembusan ke jalan besar ya Bun, ke jalan raya. Ya kalau lewat jalan pintasan ini itu nggak lama banget ya Bun, nyampainya paling nggak sampai 5 menit udah sampai di sekolah anak aku. Tapi kalau nggak aku lewat jalan pintas itu perjalanannya jauh banget ya Bun. Terus apalagi di jam-jam seperti ini tuh matahari di tempat aku tuh panas banget. Dan bersyukur aja sih di depan rumah aku tuh ada jalan pintasan. Aku pikir jalannya itu udah nggak ada karena kalau dilihat dari jauh di depan rumahku tuh sama sekali kayak nggak ada jalan karena udah penuh banget dengan semak-semak ya Bun, jadi nggak kelihatan. Ya kalau kemarin aku jemput anak aku tuh pakai motor karena adik aku hampir 2 minggu tuh nggak kerja ya Bun, jadi udah keenakan gitu naik motor diantar jemput. Kalau sekarang ya anak aku jalan kaki. Kebetulan kalau lewat jalan pintas ini kan nggak terlalu lama gitu ya Bun, jalan kakinya udah sampai aja di rumah. Nah ini udah kelihatan ya Bun rumah aku dari sini. Ya kalau begitu sampai sini aja dulu ya untuk video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan mohon maaf banget kalau suara dubbing aku kali ini tuh gak enak banget ya didengar, kayak serak-serak terus bindeng juga ya Bun. Assalamualaikum.